Shalom, selamat malam, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya, saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang baik, Tuhan yang selalu mengasihi dan peduli kepada kami bersyukur untuk berkat kemurahan Tuhan. Penyertaan-Mu dari pagi hingga malam hari ini, oleh karena pertolongan Tuhan, karena tuntunan dan hikmat-Mu saja, maka kami dapat melakukan segala tugas aktivitas kami. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu, urapi kami Tuhan, agar kami mengerti dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang terkasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari 2 Korintus 4 ayat yang ke-15 sampai 18. 2 Korintus 4 ayat 15 sampai 18. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar, berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah 2 Korintus 4 ayat 15. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar, berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Judul renungan kita hari ini adalah Bersyukur di Tengah Masa Sulit, ditulis oleh Veronica Nevinger. Sahabat suara kasih, saat masih SMA, aku pernah merasa tidak bisa mengucap syukur. Semakin dewasa, kita akan dibebani oleh banyak pikiran, baik itu tentang sekolah, pekerjaan, keuangan, dan sebagainya. Itu semua menjadi beban, sehingga membuat kita merasa sulit untuk bersyukur. Tapi kebenarannya adalah, Thanksgiving lebih dari sekadar mengucapkan berkat, tapi bersyukur juga mendorong kita untuk menyerahkan perjuangan kita kepada Tuhan. Saat sedang menghadapi kesulitan, hati kita seharusnya tetap bersyukur. Dan itu bukan saja sekadar ucapan syukur, tapi menunjukkan bahwa kita percaya akan janji Tuhan. Kita percaya kalau Tuhan selalu baik, Dia adalah kasih, dan Dia akan selalu ada untuk kita. Bersyukur di tengah masa sulit juga berarti bahwa kita percaya kalau Tuhan tidak pernah berubah. Dia tidak pernah gagal, dan bahkan Dia akan melakukan segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan atas hidup kita. Bagi Tuhan, rasa syukur bukan hanya soal reaksi naluriah kita akan ucapan terima kasih atas berkat yang kita terima,
Tapi ketika sedang dalam penderitaan, kita perlu bersyukur. Sama seperti apa yang dilakukan Tuhan Yesus sebelum penyalibannya. Di Taman Getsemani, Dia tetap mencoba bersyukur kepada Bapa atas rencana keselamatan yang dijanjikan Allah melalui kematiannya. Seperti yang dikatakan Lukas 22 ayat 42, "Ya Bapakku, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu-lah yang terjadi." Ayat ini menjelaskan kepada kita tentang dua hal, yaitu pertama, Tuhan memperhitungkan ucapan syukur yang diungkapkan di tengah masa sulit. Saat kita bisa bersyukur di tengah masa sulit, itu artinya kita mau membuka hati untuk mengalami ucapan syukur yang sejati. Kedua, Tuhan akan selalu menguatkan kita untuk melewati masa-masa sulit. Tuhan Yesus sendiri mendapatkan kekuatan dari malaikat untuk tetap mengucap syukur ketika Dia harus berhadapan dengan kematian. Sahabat Suara Kasih, walaupun hidup ini penuh dengan cobaan, percayalah kita tidak sendiri. Walaupun mengucap syukur sulit sekali dilakukan di tengah cobaan, tapi ketahuilah bahwa itu adalah pengorbanan yang akan mendatangkan hadiah. Marilah kita renungkan, keadaan di sekitar kita bisa mencuri rasa syukur kita, tapi di dalam Kristus, kita tahu bahwa kita harus selalu bersuka cita, karena pencobaan dan masa sulit yang kita hadapi, tidak akan melebihi kekuatan kita, dan semua itu akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Jadi di penghujung tahun ini, mari merefleksikan kembali kehidupan kita, baik suka maupun duka, susah maupun senang, mengucap syukurlah atas semuanya itu di dalam Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang terkasih, demikianlah renungan kita pada malam hari ini. Semoga menjadi berkat dan kebaikan bagi kita semuanya. Dan untuk menutup renungan kita pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Bapa, karena Engkau memberikan begitu banyak berkat di dalam hidup kami. Ajarlah kami Bapa, untuk selalu mengucap syukur kepadamu setiap hari. Terima kasih juga Bapa, untuk pertolongan, penyertaan, dan juga atas berkat-Mu. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Bapa, di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan-Mu Bapa, melalui doa dan renungan malam hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini Tuhan. Kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau melakukan firman-Mu Bapa, di sepanjang kehidupan kami, agar kami menjadi kuat, berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, untuk nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai kehidupan kami, untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kiranya Engkau selalu memberkati hidup kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami.
Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik di dalam hidup kami. Bapa, hamba berdoa untuk saudara-saudara kami yang sudah mendengarkan renungan pada malam hari ini. Biarlah yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi, kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan kehidupan mereka. Berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap masalah kehidupan yang sedang mereka hadapi. Ajarlah kami juga Bapa, untuk selalu berharap dan percaya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini Bapa, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.